Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih. Amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara tahsin reguler setiap hari Selasa, dan kemudian kita juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan di buku Tajwid Pintar pada soal yang keenam. Apakah yang dimaksud dengan qalqalah? Sebutkan pembagiannya beserta contohnya. Jadi qalqalah artinya secara bahasa itu pantulan. Jadi dari bahasa taqalqala ya taqalqalu, mantul gitu ya. Nah, kalau secara istilah itu dia pantulan suara pada huruf yang berharokat mati. Huruf yang sukun dengan harokat yang lemah atau seakan-akan berharokat, atau harokat yang lemah, harokat yang tidak terus terang, samar-samar. Halaman 15 Ustaz Zul. Pantulan tersebut lebih dekat kepada baris fathah. Itu yang kita ikuti. Karena ada sebagian ulama menyebutkan bahwa pantulan dari qalqalah mendekati baris kasroh seperti jim dan dal. Pernah dengar Imam Masjidil Haram nggak baca Quran misalnya qad aflahal mu'minun, bukan qad tapi qad aflahal mu'min. Tajri min, bukan tajri min tapi taji lebih dekat ke kasroh. Tapi di sini kita ikut ulama yang mayoritas bahwasanya pantulan daripada qalqalah sebuah huruf itu mendekati baris fathah. Qad bukan qoda tapi qad, agak mendekati fathah. Nah, tingkatan qalqalah ada 3 tingkatan. Sebagian ada yang memahaminya 2 tingkatan, sughra sama kubra saja. Ini kita bagi 3 karena alasannya kuat dan contoh-contohnya juga realistis. Yang pertama kubra, yang kedua wusta, yang atau mutawassithah, kemudian yang ketiga sughra. Apa arti qalqalah kubra? Pantulannya sangat kuat ya dan sangat besar. Nah, ini contohnya terdapat pada huruf qalqalah yang tasydid apabila kita waqaf berhenti. Nah, misalnya waja'al haqq atau ja'ahumul haqq atau bil haqq. Jangan langsung bil haqq. Ibaratnya nyangkut dulu benar.
nyangkut baru dipantulin. Gitu juga al-hajj. Jangan al-hajj langsung. Ya. Kemudian tabbat yada abi lahabi wa tabb. Bukan wa tabb. Wa tabb. Sempurna dulu. Nah, yang kedua qalqalah mutawassithah atau qalqalah wusta yang levelnya pertengahan. Terdapat pada akhir kalimat baik sukun asli ataupun ketika waqaf, ya. Ini contohnya banyak di Al-Qur'an. Farghab. Itu berhenti kan? Misalnya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid de kecil. Lam yalid wa lam yulad. Baru pertengahan lagi, ya. Nah, ini yang pertengahan. Pertengahan kalau saya pribadi secara menjumpainya di di tahsin prakteknya suka benar, ya, rata-rata benar. Nanti prakteknya yang kecil agak berantakan. Kadang yang pertengahan dipraktekkan terlalu kecil, yang kecil dipraktekkan pertengahan, salah. Nah, ini farghab at-tariq was-samaa'i wat-tariq. Jadi bukan juga was-samaa'i wat-tariq, enggak kebesaran. Nanti kerongkongannya jadi sakit ini. Ini pertengahan. Kemudian yang ketiga ada sughra, yang kecil. Nah, ini terdapat pada dua tempat atau dua posisi. Satu huruf mati pada pertengahan kata. Ini banyak sekali. Latublawunna. Kemudian wataj'alunahu khalaqana. Nah, ini suka yang khalaqana, orang bacanya khalaqna, enggak salah. Khalaqana taqwa. Jadi kecil. Bukan pertengahan. Suka menukar pertengahan dengan yang kecil. Kemudian yang kedua huruf mati atau sukun, kemudian setelahnya huruf mati juga tapi karena waqaf. Jadi intinya mematikan dua huruf sekaligus, tapi yang huruf sebelum terakhir adalah huruf qalqalah. Wal fajr. Jadi qalqalah yang qalqalahnya qalqalah kecil. Jangan sampai wal fajr. Hijr, qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi jangan sampai fi lailatul qadr, kebesaran ya. Malah qalqalah besar malah susah di sini prakteknya. Oke, saya ulang sebagai catatan yang sering tertukar qalqalah wusta dengan qalqalah sughra, ya. Khususnya yang sughra sering ditukar menjadi wusta. Latublawunna khalaqna, salah. Latublawunna khalaqna. Itu ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketujuh, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Sebutkan pendapat ulama mengenai condong pada sifat qalqalah. Ada 3 pendapat. Pertama, bahwa qalqalah condong pada fathah secara mutlak. Huruf apa saja? Ya, huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Yang 5 itu huruf apa saja? Yang penting dia baik kecil pertengahan ataupun besar, condongnya tetap pada fathah, dan itu yang saya ajarkan dan itu yang saya ikuti. Yang kedua, bahwa qalqalah condong tergantung pada harokat sebelumnya. Kalau harokatnya misalnya fathah,
fathah, maka dia condong ke fathah. Kalau harokat sebelumnya kasroh, dia condong ke kasroh. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa qalqalah condong kepada fathah pada huruf qaf ini, taqatulun, dan taqma'inna. Kemudian condong ke kasrah pada huruf ba, jim, dan dal, latubilawunna. Kemudian jim tadi taji'aluna. Kemudian dal watadkhuluna, laqad kayak di gitu, laqad. Kemudian qadi af, akhirnya qadi, seakan qadi. Nah, ini ada juga beberapa Imam Masjidil Haram seperti itu. Kita yang pertama ini ya, ingat ya, yang pertama. Makanya di sini disebut dengan mu'tamad, yang paling banyak diikuti oleh para ulama.